Nama saya Billy Wijaya Kurniawan, NIM 41819120059, akan menerangkan TB1 KMS. Di sini kita membuat mind map dengan menggunakan software free plan, yaitu software open source. Nah, di sini ada abbreviated view, yaitu yang diperingkas. Jadi di sini saya pertama dalam mengerjakan TA akan merinci berbagai hal berikut ini. Pertama, misalkan pendaftaran dan persyaratan TA. Kalau kita klik, akan muncul item-itemnya. Itu kita mengecek persyaratan pengambilan mata kuliah, berapa SKS dan IPK minimal, kemudian download panduan pelaksanaan tugas akhir, join grup WA tugas akhir yang diberikan Prodi, dan mengikuti pembekalan mengenai TA. Kemudian melakukan pendaftaran melalui Google Form yang disediakan oleh Prodi, mengecek ARS yang disahkan agar memastikan apakah mata kuliah TA sudah tercantum di input oleh Prodi. Kemudian di situ kita menuju ke penentuan judul penelitian dan tempat penelitian. Di sini saya ada beberapa pilihan lokasi. Yang pertama di lokasi kerja sendiri, bisa di salah satu departemen, mungkin accountingnya atau HRD atau sales, atau bisa juga di tempat klien yang menggunakan program buatan saya sendiri, ada restoran, salon, atau minimarket. Kemudian untuk topik penelitian saya bisa membayangkan ada 3, paling tidak adalah satu, pengembangan sistem absensi yang bisa mengimport data absensi dari mesin absensi yang berbeda-beda. Jadi kendalanya sekarang adalah karena cabangnya banyak, kemudian mesin absensinya nggak seragam, sebagian absen menggunakan mesin absensi, sebagian absen lagi menggunakan aplikasi Zenoti, ya. Zenoti itu aplikasi untuk reservasi salon, ya. Jadi untuk melakukan rekap absensi, potongan terlambat, dan lain sebagainya itu uang makan itu agak susah, agak semi manual. Kayak gitu perlu dikembangkan sistem absensi. Kemudian bisa juga menggunakan topik sistem accounting untuk salon perusahaan jasa. Jadi di sini dibutuhkan sistem accounting karena kita menggunakan sistem accounting dari pihak ketiga, yaitu Accurate, yang dirasa mungkin tidak terlalu pas, ya. Jadi kita mungkin perlu mengembangkan sistem accounting sendiri yang lebih sederhana dan bisa mensupport kebutuhan sistem multi outlet system, itu point of sales-nya. Kemudian bisa juga menggunakan topik penelitian yang ketiga, yaitu membuat program custom untuk mengkonversi data transaksi penjualan dari MOS, yaitu point of sales-nya itu penjualan produk dan jasa yang berformat XML, ya, format XML dari Microsoft Access, agar bisa diimport ke sistem akuntansi komersial Accurate. Jadi Accurate itu hanya mengenal sistem XML untuk importnya, dan kita harus sesuaikan outputnya dari sistem MOS itu agar bisa diimport ke XML Accurate. Kemudian di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini kita bisa bayangkan kalau itu tentang bahwa zaman sekarang ada era teknologi, era persaingan, perlu efisiensi proses bisnis dan sebagainya. Kemudian rumusan masalahnya bisa dari kendala yang terjadi, misalnya kesulitan melakukan suatu proses operasi, penerapan sistem informasi yang terdiri dari berbagai aplikasi yang kurang kompatibel karena banyak sistem aplikasi. Kalau di kasir pakai MOS, sebagian cepat menggunakan Zenoti untuk back office-nya, di HRD masih sebagian manual menggunakan Excel, kemudian di accounting-nya masih menggunakan Accurate. Jadi itu tidak terpadu. Kita buatkan sistem informasi yang lebih terpadu, atau paling nggak ada jembatan antar sistem tersebut untuk bisa saling bertukar data. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan rumusan masalah kurang efisien dalam melakukan tugas sehari-hari, misalkan banyak perulangan, semi manual, terpisah-pisah datanya, dan itu bisa dibuatkan sistem yang lebih terpadu. Kemudian untuk penentuan ruang lingkup penelitian bisa hanya per departemen tertentu aja, atau hanya per alur bisnis, atau misalkan alur bisnis itu dari mulai sales sampai ke accounting, ya,
atau mungkin lingkup integrasinya, jadi kita bisa pikirkan tentang itu. Kemudian metode penelitiannya bisa observasi, wawancara, kuesioner, dimana setiap metode observasi itu bisa kita rincikan lagi apa pengamatan alur transaksi, proses bisnis yang berjalan, mencatat kendala yang terjadi, mengukur waktu yang diberikan untuk menyelesaikan setiap tugas, kemudian wawancaranya, daftar wawancara, jadwalnya, serta stakeholder yang akan diwawancara, kuesionernya pertanyaan singkat, fokus kepada departemen terkait, ataukah melalui Google Form atau menggunakan kertas, kemudian dokumennya yang kita untuk penutup penelitian apakah contoh-contoh dokumen nota penjualan dan nota pembelian dapat didapatkan, ada report accounting dan report yang lain. Dan secara teknis kita mungkin membahas tentang SWOT, pieces, activity diagram dan lain sebagainya. Kemudian ada konsultasi dengan dosen pembimbing, konsul judul topik, konsul di tahapan persiapan ini mengenai surat permohonan penelitian dan sebagainya. Kemudian konsul di tahapan pelaksanaan tentang pengisian kartu konsultasi dosen pembimbing, konsul use case, diagram dan lain sebagainya. Dan di penyusunan laporan sendiri ada mempelajari tata cara penyusunan laporan. Di sini ada spasinya berapa, hurufnya apa dan lain sebagainya. Kemudian di bab 1 pendahuluan itu apa aja isinya, pengantar, overview, permasalahan, pembatasan masalah dan sebagainya. Kemudian di bab 2 ini uraian mengenai rincian lingkup masalah dan sebagainya. Ya, ada catatannya juga mengenai pengertian studi kasus dan sebagainya. Kemudian rincian tujuan solusi mengenai rincian gambaran tujuan solusi yang akan dicapai. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan. Ya, mungkin seperti itu. Dan ditambah dengan landasan teori dari jurnal, buku, web, atau daftar pustaka. Demikian uraian singkat dari mind map konsep tugas akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.